Renungan malam sebelum tidur. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 6-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya terkejut ketika ada seseorang yang mengirimkan sebuah artikel berjudul "Selamat Hari Pendeta Sedunia". Jujur, saya baru tahu tentang hal ini. Siapa penggagasnya dan kapan digaungkan, saya juga belum pernah mendengarnya. Tapi bagi saya, yang penting ketika saya membaca artikel itu, ada inspirasi yang muncul dan menarik untuk direnungkan. Saya jadi teringat pada panggilan Yesaya yang berlatar belakang orang istana atau paling tidak berada di lingkungan bangsawan. Saya membayangkan orang dengan latar belakang seperti ini tidak mudah menerima panggilan Tuhan yang cenderung meminta untuk meninggalkan segalanya dan hanya hidup oleh belas kasihan Tuhan atau ketergantungan total pada Tuhan. Panggilan Tuhan sebenarnya diperuntukkan bagi semua orang yang telah dihapus dan diampuni dosanya. Bayangkan betapa bahagianya saya ketika tahu bahwa semua dosa-dosa saya sudah diampuni dan dihapuskan. Saya membayangkan diri sebagai sampah yang sudah tak berguna, tak terpakai, tapi kemudian diangkat, dibersihkan, dan siap untuk dimanfaatkan oleh Sang Pencipta. Wow, ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Pernahkah Anda membayangkannya? Sahabat Kristus, malam ini Anda akan tidur nyenyak jika mengimani hal ini. Masalahnya adalah ketika Anda dan saya dihapus dan diampuni dosanya, muncul pertanyaan dari Tuhan, "Siapakah yang mau aku utus?" Jadi, penghapusan dan pengampunan dosa itu terkait akrab dengan panggilan untuk mewujudkan misi atau pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sahabat Kristus, dunia hanya bisa melihat Tuhan melalui orang-orang yang telah dikuduskan, disucikan, dan mau dipanggil Tuhan untuk menjadi partnernya. Jadi sekarang jelas bukan? Ketika Yesaya mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Argonya mulai jalan, dari titik nol dan seterusnya. Dari dosanya dihapuskan, sampai berdosa kembali, dan dihapuskan lagi, dan dosa lagi. Inilah yang Rasul Paulus katakan, ada duri dalam dagingku. Bagaimana dengan Anda dan saya ketika Tuhan memanggil? Sudah siapkah? Bagaimana jika malam ini Tuhan kembali berfirman, "Aku akan menghapuskan semua dosamu dan mengampuni semua kesalahanmu." Apakah Anda percaya? Dan apakah Anda bersedia untuk diutus oleh Tuhan? Renungkanlah
karena sekaranglah waktunya. Penghapusan dosa dan pengampunan kesalahan tidak punya makna apapun tanpa kesediaan kita untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Malam ini kembali Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, dosamu sudah dihapuskan dan diampuni. Jika esok hari Aku menganugerahkan kehidupan yang baru, bersediakah untuk menjadi hambaku? Sahabat Kristus, ternyata hanya ada dua pilihan, bersedia atau tidak bersedia. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Hanya ketika kita mengatakan, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku," maka pada saat itulah Tuhan akan melanjutkan perintahnya yang demikian. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Sahabat Kristus, setelah mendengar semua perintah ini, kesediaan seorang pendeta untuk memilih jalan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan adalah kesediaan seseorang yang telah dipanggil Tuhan, disucikan, dan yang telah bersedia untuk diutus kemanapun dan dalam situasi apapun. Oleh sebab itu jangan heran jika seseorang telah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, maka ia akan diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, domba yang sama sekali tidak punya senjata, kekuatan, dan kemampuan untuk bertahan. Hanya karena ada sang gembala yang selalu menyertainya, ia dapat bertahan. Tapi hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Semua yang menerima panggilan dan bersedia untuk diutus, dia adalah gambaran dari seorang hamba yang telah disucikan, dihapuskan dosanya, dan diampuni kesalahannya. Masih bersediakah Anda? Mohon jangan dijawab sendiri, melainkan mintalah pimpinan dari Roh Kudus. Tenangkan pikiran dan terbukalah untuk segala kemungkinan. Tuhan menyertai dan memberkati. Selamat Hari Pendeta Sedunia. Amin. Mari kita berdoa. Kelegaan mengalir dalam hati dan pikiranku ketika mendengar Engkau ya Tuhan telah menghapus dosa dan mengampuni kesalahanku. Bimbinglah aku melalui Roh-Mu yang kudus, agar aku rela menundukkan diri mengikuti perintah-Mu untuk menjalankan misi-Mu di dunia ini. Amin.